Selamat datang di Kumal teman-teman. Buat yang baru pertama kali datang, buat yang mungkin udah pernah dengerin Kumal gitu ya, selamat datang. Jadi Kumal ini adalah sebuah podcast yang gue inisiasi untuk sebenarnya jadi media gue untuk ngedumal sih sebenarnya gitu. Walaupun ya kadang gak ngedumel amat gitu. Kadang gue sok-sok ngajarin gitu ya. Kadang gue sok-sokan si paling tahu gitu ya. Cuma ya udahlah ya. Kalau nggak setuju kan tiap orang punya haknya juga masing-masing untuk mau setuju mau nggak setuju. Mungkin ada yang benar ya diambil, mungkin ada yang bagus ya diambil. Mungkin kalau misalkan nggak suka ya dibuang aja gitu ya, kasih kucing. Ya, oke, ketemu lagi di episode kali ini, di mana episode ini masih dari bagiannya tantangan 30 hari bersuara 2022 dari The Podcasters Indonesia. Di episode yang hari ini untuk tanggal 15. Sorry, sebentar. Kalian yang udah dengerin di sini dan udah sampai sini, taunya dari mana? Dari IG bukan? Kalau dari IG dan udah follow, terima kasih banget. Gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kalau suka ya monggo di-share dong gitu, di komen apa gitu. Kalau misalkan kalian yang dengerin di sini belum follow, bolehlah di follow itu podcastnya ini yang lagi kalian dengarkan ini, di follow podcastnya gitu ya. Kalau ada lonceng ya monggo di lonceng, di rate juga. Tapi Instagramnya juga jangan lupa, Kumal Podcast pakai Q. Dan IG gue juga boleh sih, Kucai _ pakai Q pakai Y, QUCAY _ ribet sih Cai. Tapi ya itulah ya. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Di hari ke-15 ini gue pengen ngomongin sesuatu yang dengan kata kunci loyalitas. Tapi gak tahu ya, gue mungkin gue ngerasa beberapa episode yang belakangan nih kayak gue kayak terlalu berat dan kayak sok-sokan gitu. Gue ngerasa gitu sih. Cuma ya gue gak tahu, gue juga butuh pendapat dan gue butuh masukan. Apakah gue itu di episode sebelumnya terdengar kayak sok tahu nggak sih gitu? Walaupun sebenarnya itu apa yang ada di kepala gue sih gitu, apa yang gue percaya gitu. Tapi memang karena gue podcastnya monolog, jadinya ya udah gue ngomong sendiri deh gitu. Yang bisa koreksi siapa? Ya bisa koreksi gue sekarang saat gue berpodcast adalah kepala gue sendiri gitu. Karena kepala gue suka rame sendiri dan suka komentar sendiri gitu. Balik ke loyalitas, gue pengen cerita aja sih sedikit ya. Jadi kalau di episode ini loyalitasnya itu pengen gue sambungkan ke sebuah barang yang namanya handphone, smartphone. Jadi zaman dulu tuh sempat ada yang namanya handphone yang biasa aja gitu, yang memang cuma SMS dan telepon gitu. Itu era-eranya gamenya ular tuh. Kalau Nokia tuh ular gitu. Dan zaman itu ya tuh yang ngehits banget secara model tuh Sony Ericsson tuh dulu. Sony Ericsson yang flip tuh. Oh gila, itu keren banget tuh. Nah dari situ tuh larinya ke kayak ini yang apa, Nokia kecil tuh, yang warnanya putih, yang warnanya biru lampunya, dan ada yang bisa diganti-ganti warnanya gitu. Dan akhirnya ke Razer, Motorola tuh, itu flip yang tipis, itu keren. Gua sampai hari ini masih pengen sih punya tuh handphone gitu. Nggak tahu masih ada nggak gitu ya. Cuma gue pernah nyoba beli terus kena tipu gue di online shop gitu. Sempat ada eranya zaman BB dan akhirnya masuklah ke zaman Android tuh saat itu. Di zaman BB itu sebenarnya udah ada iPhone saat itu. Cuma iPhone zaman dulu itu, apalagi zamannya Steve Jobs, itu sangat iPhone tuh barang yang mahal banget. Kalau sekarang tuh kan mahal ya. Dulu tuh mahal banget. Bukan karena gue saat itu masih kuliah ya gitu. Cuma zamannya Steve Jobs itu iPhone itu mungkin bisa setahun 2 tahun sekali baru keluar lagi tuh satu iPhone, dan harganya speng gitu. Dan kalau sekarang kan iPhone masih ada yang tiba-tiba ngeluarin setahun sekali, setahun keluar berapa kali kayak gitu, atau ada yang spek ini spek itu gitu. Jadi kayak gitu kan gitu sejak Steve Jobs-nya nggak ada. Nah entah kenapa untuk barang satu itu gue mencoba lah tuh, ada mencoba yang handphone yang Samsung, yang macam-macam lah gitu. Dan pada akhirnya kesimpulannya adalah kalau Android gue pasti akan selalu ke Xiaomi. Gue pasti akan ke situ. Dan kalau nggak Android gue pasti ke iPhone.
Entah kenapa. Dan pengalaman yang gua alamin itu karena Xiaomi itu punya MIUI dan punya interface yang sedikit banyak kalau menurut gua rasanya itu kayak iPhone. Jadi gua nggak terlalu bingung gitu. Dan gue suka tampilan itu. Gue tuh anehnya adalah gue nggak suka handphone yang kayak Samsung tuh yang kalau misalkan lu scroll ke atas itu ada yang apps gitu. Jadi apps yang di luar, aduh terlalu banyak urusannya aja gitu. Nah kalau Xiaomi enggak gitu, ya udah semua aplikasi ya di situ aja gitu. Walaupun kalau misal kayaknya bisa disetting seperti itu sih. Cuma dan kalau misalkan iPhone dan kalau misalkan Samsung itu mau sponsor sih nggak apa-apa sih, gue terima, gue akan puji-puji kok. Dan tetap walaupun gue senangnya Xiaomi di Android, tetap kiblat gue tuh ke iPhone gitu. Karena saat gue pakai iPhone itu pengalaman yang gue alamin itu apa ya? Kalau kata kerennya tuh extraordinary. Waduh, si extraordinary no. Gak sih, maksudnya cuma memang beda gitu. Gue ngerasainnya memang beda. Sekali lagi ya, ini semua selera ya. Maksudnya bisa urusannya selera sama sudut pandang lu, poin lu tuh apa sih gitu dalam memakai sebuah handphone gitu. Nah kalau gua adalah orang yang seneng pakai iPhone karena responsif layar, terus warna, kualitas foto itu oke gitu. Ya udah nggak ribet gitu. Lu pilih iPhone, ya udah iPhone mau yang berapa? iPhone mau yang berapa? Yang 64, 32, 128, 256, ya lu pilih itu aja udah gitu. Sisanya ya udah spek gitu. Saat ada iPhone yang baru ya berarti speknya naik, udah gitu aja. Dan gua suka orangnya nggak malas dengan hal ribet yang kayak misalkan gini. Lu mau beli handphone ya Samsung. Samsung A itu speknya ini, Samsung B itu mirip kayak ini cuma ininya diturunin. Yang ini mirip sama yang ini tapi ininya naik. Mirip sama yang ini tapi ininya begini. Cuma beda tipis. Beda goceng gitu. Dan lo harus memilih dari sekian banyak tipe jenis handphone dan lain-lain itu. Dan akhirnya sering yang pernah gue alamin, akhirnya gue salah pilih gitu. Tahu gitu gue milih yang ini gak itu gitu. Akhirnya gue jual, akhirnya gue beli ke iPhone. Kenapa? Karena simple milihnya gitu. Ya udah ini speknya seperti ini. Ini yang kapasitasnya sekian. Udah pakai dah tuh. Udah gitu iPhone juga kan dia sistemnya bukan yang kalau lu clearin gitu yang close bener semua, kan lu udah close aja udah. Nggak ada tuh yang kayak Android yang kayak clean kaca dan segala macem gitu. Jadi lebih simpel aja gitu. Gue ngerasanya seneng ke iPhone karena lebih simpel dan secara responsif layar itu lebih oke. Mesin pun lebih oke. Dia ngembangin semua sendiri, prosesor dan segala macam ini ngembangin sendiri dan akhirnya maksimal gitu jadinya gitu. Walaupun RAM-nya iPhone itu tidak pernah gimana ya? RAM iPhone yang 1 GB itu dibandinginnya sama RAM Android yang 2 GB gitu. Bukan masalah siapa yang lebih bagus, tapi maksud gue pribadi gue ngerasa mesinnya si iPhone lebih maksimal aja gitu. Tapi sayangnya iPhone tuh mahal gitu. Dan gue sampai hari ini gue gak pernah beli iPhone terbaru. Jadi gue gak pernah pakai iPhone yang terbaru. Misalkan saat ini lagi 14 Pro Max gitu, gue pakai 14 Pro Max enggak. Di zaman sekarang yang 14 Pro Max eranya, iPhone yang gue pakai iPhone 7. Setengahnya noh. Ya jadi gue nggak pernah ngerasain itu karena mahal. Tapi ya gue di 7 aja gue ngerasa nyaman. Dan entah kenapa fenomena yang terjadi di gue juga nih, tiap kali gue ganti ke iPhone, gue nggak ada keinginan pengen ganti handphone gitu. Adanya pengen upgrade iPhone. Pengen iPhone yang ini naik gitu, upgrade naik serinya gitu. Tapi nggak pengen beli handphone lain gitu. Beda saat gue punya Android. Saat gue punya Android gue pasti nyari tuh, apa ya yang bagus ya sekarang ya. Pengen deh ganti yang ini. Pengen deh ke yang RAM-nya 6. Pengen deh ke RAM-nya 8. Kayak gitu-gitu. Saat ke iPhone enggak. Saat gue udah punya iPhone udah diem. Tapi gue juga pengguna Android. Jadi gue juga pakai Android juga gitu. Dan entah kenapa gue selalu ke Xiaomi. Karena itu tadi ada MIUI-nya. Secara spek dia agak gimana ya? Dia tuh ngasih harga murah tapi speknya oke gitu. Cukup lah. Kayak
belakangan ya, berapa bulan lalu tuh gue pengen ganti Android gitu. Jadi gue punya Android kesayangan dulu, Xiaomi juga. Dia itu dia sebut handphone dia loh. Jadi si handphone ini, si Xiaomi ini, gue lupa itu Redmi 3, lupa lah pokoknya Redmi 3 sekian lah. Itu punya cerita. Jadi gue sebenarnya sangat menyesal gue menjual tuh handphone. Karena dulu itu gue pernah menjadi korban begal. Semua barang gue habis lah, hilang gitu semua. Dan saat gue diinfo polisi kalau si pelakunya tertangkap dan dia mengeluarkan barang bukti, ada handphone gue. Jadi handphone gue ini sudah dibegal, sudah muter ke 3 orang, dijual dan dibeli lagi sama 3 orang. Akhirnya tuh pelaku ketangkep. Pelaku itu ketangkep karena polisinya itu nge-track dari handphone gua itu gitu. Dan handphone itu balik ke gua. Motornya enggak. Yang balik handphonenya. Dan handphone itu entah kenapa jodohnya kayaknya bagus begitu sama gua. Kayak misalkan saat dibegal itu, si screen guard dan segala macam itu plek ketiplek sama, masih sampai ke temper glassnya tuh masih sama. Kenapa gue tahu itu nggak diganti? Karena saat itu gue pakai temper glassnya punya dari handphone cewek gue, dan bentuknya itu bukan bentuknya handphone gue gitu. Jadi bentuknya beda, jadi kelihatan banget gitu. Pun pas setelah itu gue ganti dengan temper glass baru, gue saat itu gue ada Xiaomi 2, temper glassnya dua-duanya baru gue ganti. Dan temper glass gue handphone yang barunya itu berulang kali pecah temper glassnya, lecet, bopak lah apa. Nah handphone gue yang satu ini nggak pernah kenapa-napa. Dan akhirnya kenapa gue jual juga, karena speknya dia sudah tidak bisa nguber gitu. Jadi akhirnya gue jual ke teman kantor gue. Kebetulan dia butuh beli handphone untuk ngasih ke anaknya, untuk main game, untuk anaknya lah gitu. Akhirnya ya udahlah. Dan gue sedikit merelakan itu karena oh ya udah seenggaknya gue jual ke temen gitu. Gue tahu teman gue yang make nih handphone gue. Duh gila, emosional banget ya kayaknya ya tuh handphone. Dan itu Xiaomi. Dan setelah gue ganti akhirnya, gue pengen upgrade tapi ngapain mahal-mahal gue cari yang sesuai budget, dapet loh, ada aja loh. Main COD, main PUBG bisa loh, ya walaupun dengan resolusi yang rendah gitu, tapi bisa gitu, cukup, oke. Dan secara tampilan dia lebih kayak iPhone lah gitu, jadi gue lebih familiar. Dan kayaknya dari semua cerita gue di episode ini, gue ingin mendeklar kalau gue dalam soal handphone, loyalitas gue itu ke Xiaomi untuk Android dan iPhone. Udah itu. Gue membedakan hal di kepala gue. Untuk sesuatu, pemikiran dan segala macam, iya gue bedakan. Tapi kalau untuk urusan handphone gue gak suka urusan banyak varian. Ribet. Apalagi Android tuh. Beda dikit, beda tipe, ada belakangnya X, ada belakangnya M, ada belakangnya Pro. Itu cuma beda RAM-nya doang, beda prosesornya, ini pakai yang ini, prosesornya sama tapi pakai yang tipe ini. Aduh, kayak komputer aja gue gak paham. Spek komputer, spek VGA nggak paham. Makanya gue seneng pakai Mac juga salah satunya itu. Bukan karena mahal, bukan karena prestis, enggak. Karena dia simpel aja udah gitu. Yang lu butuh apa ya udah ini udah cukup dah gitu. Kalau gue sampai yang kayak editing yang memang butuh spek, ya mau nggak mau memang harus gue pelajarin sih gitu. Tapi gue dulu pernah survive dengan MacBook Pro yang zaman dulu banget gitu, yang tiap kali ngerender itu lama banget gitu ya, sampai gue harus main PS dan beberapa game main WE itu masih belum kelar juga renderan gue gitu ya, karena rendernya juga harus WAV gitu, harus harus MOV gitu, nggak bisa MP4. Kalau sekarang kan MP4 udah bisa. Kenapa gue ke situ ya? Pokoknya intinya itulah. Intinya loyalitas gue adalah ke iPhone dan Xiaomi. Entah kenapa. Ya balik lagi kalau soal-soal gini-gini selera gitu. Karena pertimbangannya macam-macam. Tapi ya itu yang gue ceritain tadi ya pertimbangan gue, pemikiran gue. Nah mungkin kalian kalau yang dengerin episode ini dan kalian punya loyalitas ke suatu barang, handphone misalkan, boleh dong di komen gitu. Bisa di komen di IG gitu ya. Jadi kasih komen dah gitu. Mau handphone boleh, mau barang lain boleh. Loyalitas gue selalu pakai ini nih bang. Ayolah boleh. Kali aja gitu nih gue ngomong begini, kali aja ada yang komen gitu ya. Kalau ada yang mau ngajak berantem ribut di ketikan masalah pendapat, pikiran dan argumentasi, ayo gue juga mau.
Biar seru gitu, biar biar agak rame-rame sedikit gitu, ada pertikaian-pertikaian sedikit kan, kayak biar bumbu-bumbu gitu loh, biar seru gitu ya. Oh iya, sama satu lagi, gue mengidamkan sebenarnya gue bisa ngedumel sama, ya nggak sendiri lah gitu. Mungkin ada yang mau ngedumel bareng, mungkin ada yang mau kolaborasi, mungkin dari yang ikutan 30 hari bersuara 2022 juga gitu, atau yang enggak juga nggak apa-apa. Atau ada yang mau kirim cerita, kirim curhatan gitu, mungkin gue bisa jawab, mungkin gue bisa mengacaukan lagi dan bikin lu makin bingung gitu. Boleh loh, di DM bisa, atau misalkan mau kirim email boleh. Emailnya ke ngedumelbareng@gmail.com ya. Ngedumelbareng@gmail.com. Nyambung. Ngedumel bareng nyambung. Ya, gitu ya. Oke, ya udah segitu dulu. Kucai pamit. Oke. Ya deh. Dah.